Jika Anda memiliki suami yang salih, suami yang bertakwa, janganlah sekali-kali menyakitinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pendengar muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini izinkanlah kami menyampaikan sebuah kajian dengan tema larangan menyakiti suami. Semoga dengan pembahasan kali ini kita dapat mengambil faidah yang bermanfaat, wabil khusus bagi para muslimah untuk kehidupan sehari-hari. Pendengar muslimah yang saya muliakan, memiliki suami yang salih adalah dambaan setiap wanita salihah. Bahkan tak hanya wanita salihah saja yang mendambakannya, tetapi wanita yang tidak salihah, wanita pelaku maksiat, wanita yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, tetap menginginkan laki-laki yang saleh untuk pasangan hidupnya. Oleh karena itu, hendaknya seorang wanita muslimah, seorang istri yang solihah, seharusnya untuk tidak menyakiti hati suaminya. Apalagi jika suaminya adalah suami yang saleh, suami yang bertakwa, suami yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada seorang wanita muslimah adalah ketika seorang wanita muslimah dipertemukan dengan pasangan hidupnya melalui jalinan pernikahan yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Allah taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untuk kalian pasangan hidup dari jenis kalian sendiri, agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Menjaga tali pernikahan agar tetap kuat bukanlah perkara yang mudah, semudah kita membalikan kedua telapak tangan. Karena hal itu diperlukan bekal ilmu dan ketakwaan dalam menjalaninya. Oleh karena itu, seorang suami harus memiliki bekal ilmu agar ia tahu bagaimana menahkodai, memimpin rumah tangganya. Dan seorang istri pun juga harus mempunyai bekal ilmu yang cukup agar ia mengetahui apa haknya dan kewajibannya sebagai seorang istri yang harus ditunaikan sehingga jalinan rumah tangga dengan pasangannya tidak goncang ataupun sampai terputus. Pendengar muslimah yang saya muliakan, salah satu hak kepada suami atau kewajiban seorang istri kepada suami yang terkadang dilupakan oleh para istri, yaitu mensyukuri akan kebaikan yang diberikan suami dan tidak pernah melupakan keutamaannya. Dikarenakan ada budaya yang salah di tengah-tengah kita, budaya yang harus diperbaiki adalah di mana seorang istri senantiasa memberikan penilaian dan ucapan yang miring terhadap suami. Bahkan terkadang penilaian miring tersebut, penilaian yang negatif tersebut menjadi bahan obrolan di antara para wanita, dan di antara mereka saling mengeluh terhadap kondisi suami-suami mereka. Ingatlah, wahai wanita muslimah, Rasulullah SAW memberikan kabar bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengisahkan, "Kuntu ala babil jannah, fakana ammatu man dakhala al-masakin, wa ashabul jaddi mahbusuna ghaira anna ashaban nar." Aku berdiri di depan pintu surga, ternyata kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin. Sementara orang kaya lagi terpandang masih tertahan untuk dihisap. Namun penghuni neraka
telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Qad umira biha ilan nar fa idza amatu man dakhalahan nisa. Dan diperintahkanlah mereka masuk ke dalam neraka, dan ternyata aku melihat mayoritas yang masuk ke dalam neraka adalah kaum wanita. Saudariku yang saya muliakan, kenapa hal ini terjadi? Dikarenakan sebabnya seorang wanita, seorang istri telah melakukan perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kemurkaan Allah turun dikarenakan istri tersebut mengkufuri suaminya. Dan perbuatan tersebut menjadi salah satu penyebab kebanyakan wanita menjadi penghuni neraka. Hal ini sebagaimana diberitakan Nabi Muhammad SAW setelah selesainya beliau dari salat kusuf atau salat gerhana, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yang artinya, telah diperlihatkan neraka kepadaku, ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita yang kufur. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah wanita itu kufur kepada Allah? Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suaminya. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka satu masa, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Anda memiliki suami yang salih, suami yang bertakwa, janganlah sekali-kali menyakitinya. Janganlah sekali-kali mendurhakainya. Sebab jika Anda melakukannya, Allah Azza wa Jalla akan murka. Selain itu, bidadari surga juga akan marah kepadamu dan mengeluarkan ancaman yang Anda tidak mendengarnya. Namun Rasulullah SAW telah mengabarkan yang mana, yaitu para bidadari surga, calon istri dari suaminya di dunia yang salih, yang bertakwa, mereka yaitu para bidadari akan melaknat dan mendoakan kecelakaan bagi wanita yang menyakiti hati suaminya tanpa alasan yang benar. Di dalam sebuah riwayat Tirmidzi dari Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya." Janganlah seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zawjatuhu minal huril ain. Maka ketika pasangannya, istrinya, yaitu para bidadari-bidadari surga, ketika melihat suaminya yang masih ada di dunia disakiti oleh pasangannya, wanita-wanita dunia, maka mereka mengatakan, la tu'dhihi qatalakillahu. Jangan engkau menyakiti dia, jangan engkau menyakiti suamiku. Semoga Allah mencelakakanmu. Semoga Allah mencelakakanmu, kata bidadari tersebut. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Karena ia hanya sementara berkumpul denganmu. Sebentar lagi ia akan berpisah denganmu dan akan kembali kepada kami. Muslimah yang saya muliakan, hadis ini merupakan ancaman untuk wanita-wanita yang sengaja atau selalu menyakiti suaminya yang salih dan bertakwa tanpa alasan yang benar. Khususnya dengan perkataan yang kasar, sikap yang keterlaluan, atau berbagai bentuk pembangkangan terhadap suaminya. Dan hadis ini juga merupakan nasihat kepada para wanita muslimah untuk menjaga hubungan baik dengan suaminya, di mana hendaknya dia harus taat dan berakhlak mulia. Jika pasangan suami istri muslim dan muslimah itu saling mencintai dan bersatu dalam ketaatan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka berdua kembali di surganya kelak. Maka sebaliknya, jika suami salih namun istri tidak salihah, tidak mentaatinya, suka menyakitinya, suka mendurhakainya, maka ancaman bidadari itu akan menjadi nyata. Di mana bisa jadi sang istri akan berpisah dengan suaminya dikarenakan kedurhakaannya kepada suami di dunia. Dan bisa jadi sang suami yang masuk surga akan menjadi suami bagi bidadari-bidadari yang dulu telah memberikan ancaman kepada wanita yang telah menyakiti dirinya di dunia.
Pendengar muslimah yang budiman, maka dengan ini marilah kita mengoreksi diri-diri kita sendiri dan kita berharap agar Anda dapat menjadi wanita-wanita muslimah yang senantiasa taat dan patuh kepada suami-suami Anda seluruhnya. Demikianlah, semoga Allah memudahkan kita untuk berbakti kepada suami-suami kita. Dan semoga setiap muslimah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti kepada suaminya. Dan semoga taufik dan hidayah Allah tetap tercurah kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.